Oke, masih berjumpa lagi di channel Bengkel Simpang 3. Untuk video kali ini kita dapat pasien motor Jupiter Z. Kita melanjutkan untuk permasalahan motor Jupiter Z yang kemarin yang sudah saya upload videonya, yaitu permasalahannya ada dua kemarin ya. Bagian engkolan itu ngelunyur bukan bagian kit starter, nggak bisa ngelos, bukan ya, pelek ngarani ya, susah banget iki arek ngomongnya. Ngelos apa ngelunyur? Kalau ngelos itu kan nggak nyantol sama sekali. Ini itu kadang kalau kita ngengkol waktu nggak ketemu selanya itu ngelunyur nyur. Piye bahasane? Angel kan mumet juga aku gitu. Nah, mati selah ya. Jadi dia tuh nyantolnya lagi, nyangkutnya ya lagi untuk engkolannya itu nunggu mangkoknya itu berhenti muternya ya. Jadi begitu dengkol ini kayak gini ya. Nih tak kasih tahu kronologi penyakitnya kayak gini. Begitu dengkol kita pas ketemu ngelosnya nih, muter ini mangkoknya ini. Terus nanti timbul suara mak kletuk. Nah, baru bisa diengkol lagi. Kalau belum bunyi mangkoknya itu nyangkut, ya belum bisa diengkol lagi. Nah, hari ini untuk video kali ini kita akan bahas masalah itu, di mana kesalahannya dan apa penyakitnya kok bisa gitu. Oke, ini sudah dibuka. Baknya sudah dibuka, tetapi belum saya cari untuk penyakitnya ya, supaya lebih cepat saja untuk proses penjelasannya gitu. Ini ya, ini belum saya buka. Seharusnya untuk bagian mangkok ganda itu kan ada cage kopling. Itu kan cage kopling itu sejenis ya buat netral dan nyangkutnya ya. Kayak gini contohnya. Seumpamanya kalau kita ini diputar maju itu netral, kalau diputar belakang itu nyangkut. Nah, contohnya seperti itu. Lah ini maju mundur nyangkut, kayak motornya itu ngejim, padahal ya nggak ngejim ya. Ini kesalahan di bagian cage kopling. Oke, itu permasalahannya. Yang sekarang yang tak jelasin, kemarin ini motor yang ini itu habis dibongkar sekitar 3 bulan yang lalu lah ya, itu di bengkel lain. Ini bekasnya itu diganti kampas ganda baru, kemungkinan besar untuk cage koplingnya ya diganti baru. Nah ini ya, nih baru kena ya, tak paksa tadi baru muter. Nah seharusnya kayak gini. Untuk bagian rumah kampas kopling, kalau diputar ke depan itu netral, kalau ke belakang baru nyantol. Nih nyantol kalau belakang, kalau ke depan netral. Nah ini yang benar. Nah, tetapi untuk motor ini kadang-kadang dia nyangkut, nggak bisa netral, menulur. Nah ini yang kita cari, apa masalahnya kok bisa nyangkut, terus diengkol itu kok ngelunyur ya, padahal cagenya kampas gandanya baru habis dibongkar juga. Kira-kira penjelasanku masuk kayak gini? Mas susah dijelas nih angel harus dijelas nih lur, bingung aku lur. Wis pokoknya tak bukaan dhisik ya. Arep diganti apa ditampel? Apa Om? Bane. Ban bapaknya nak iso ditampel kok nampel. Nah nggak iso kok berhenti Om. Oleh mau digeladak. Iya. Ya dek karo ngetok rantai Om. Iya. Oke. Tak bongkar kisik.
panas sih. Panas tenan. Ora kula mentak banget panas. Heeh. Bertak ya Om wingi Om. Ora aku lewat PU. PU. Heeh. Oh. Mbak sempit. Heeh. Mbak lewat darat. Cabut dulu. Aku lewat darat. Males wedi aku lewat. Pit. Pit. Oke lor, kita cek ya. Ini kesalahannya di mana ya? Yuk kita cek bareng-bareng. Nih, kita buka. Langsung kita buka sama kampasnya kalau bisa. Nah ini, seharusnya itu kampas plus mangkok bisa ditarik bareng ya. Nah ini seret ini, susah. Lengket banget. Ini harus digoyang-goyang terlebih dahulu. Keras ya. Ntar kita pengen ngecek untuk cagenya itu baru atau enggak ya. Tereng. Oke. Untuk kampasnya ini baru ya. Kampasnya ini menggunakan kampas motor Z1 ya. Z1 yang asli. Kenapa kok bukan semua ya, mekanik kok milih kampas Z1 yang asli? Itu bukan karena kualitasnya atau barangnya yang bagus, bukan, karena murah harganya ya lur. Kalau yang asli Z1 itu murah kampasnya ya. Ini kemungkinan mentok harga itu 200. Kalau asli pakaian Jupiter Vega New itu sekitar 200 lebih kalau di sini ya, kalau di toko sini itu kalau yang asli. Kalau Z1 enggak. Bisa dilihat dari sini ya untuk teman-teman. Enggak usah nih kode-kodean lah ya, pokoknya dari rumah platnya ini punya Z1. Positif punya Z1. Kalau asli ori itu bukan seperti ini platnya ya, gitu. Jadi bisa dipahami untuk teman-teman ya. Ini kenapa dia pakai punya Z1 itu bukan karena kualitasnya ya, karena murah. Nah, kalau kualitasnya tetap bagus yang bawaannya, karena bawaannya itu ininya tebel, platnya ini tebel. Kalau yang asli kenapa dia nggak mau yang imitasi? Biasanya imitasi di bagian gigi rumah kampas ganda dan ini gigi yang ini, yang bagian askrop itu supaya ngepres. Jadi kalau ngepres waktu hidup netral itu nggak timbul suara glodok-glodok. Tetapi kalau rumah kampas gandanya ini yang imitasi itu ada selah banyak, itu akan timbul suara glodok-glodok ya. Gitu ya. Oke, ini nggak usah terlalu dibahas karena permasalahan bukan di sini ya. Oke, permasalahannya di sini, di bagian cage kopling yang baru. Nah, jadi itu teman-teman, untuk pemasangan cage kopling yang baru itu ada videonya yang sudah saya upload. Itu judulnya cara pemasangan cage kopling imitasi. Nah, bisa dicek bagaimana caranya ya. Itu ada semua ya. Itu khusus untuk pemasangan cage kopling. Permasalahan gimana? Ini pirnya cage kopling lepas satu. Ini lepasnya bukan karena tak tarik tadi ya, karena kita nariknya bareng plus kampas. Makanya pengen ngeceknya itu makanya tak tarik biar nggak ambiar ya, biar nggak lepas. Untuk bagian rumah cage, pelor cage, per cage ini biar nggak lepas. Nah ini ternyata lepas satu. Nah kesalahannya di mana? Kesalahannya di sini ya. Untuk pemasangan cage kopling imitasi itu harus ada pemangkasan atau pengurangan di bagian rumah cagenya sini.
tak lepasin dulu untuk pelornya ya. Ini kita lepas dulu. Nah, di sini permasalahannya. Di rumah ini. Di rumah ini ya, ini kayak gini sistemnya ya. Kalau itu masih standarnya. Makanya kita untuk pemasangan itu harus dicek. Jangan sampai untuk bos dan plastiknya itu lebih tinggi plastiknya daripada bosnya. Nah, kalau lebih tinggi plastiknya itu nanti efeknya seret waktu kita kencengi bagian mur askrupnya ini ya. Kita kencengin nih. Ini contohnya saja ya. Ini dikencengin pakai kunci ya. Seharusnya kalau sudah kenceng itu bisa netral kayak tadi ya, bisa netral. Kalau kita putar ke depan ini akan netral, dan kita putar ke belakang akan nyangkut. Nah, seharusnya itu yang benar. Tetapi kalau ini nggak dipangkas, ini akan kejepit atau penyet lah ya, bahasa Jawanya penyet lah ya, kayak gitu ya. Jadi akan seret ya. Nah, kalau sudah seret, lama kelamaan dipakai terus, rumahnya ini akan hancur atau pecah atau retak. Nah, jadi bagaimana cara mengatasinya? Ini dikurangi. Bagian atas dikurangi. Yang dikurangi itu bagian atas pir. Ini. Bagian atas pir cage kopling. Jangan di bagian bawah. Karena bagian bawah itu memang fokus untuk ratanya ya. Ratanya antara ini begini. Nah, ini ada ring ya. Nah, rata seperti ini. Karena di bawah itu jangan sampai diutik-utik apa di amplas atau di grendo ya, jangan. Yang harus dikurangi yang bagian atas ini. Kan posisinya seperti ini tempatnya. Pirnya di atas ya, bukan pirnya di bawah seperti ini. Pemasangan yang benar itu di atas seperti ini. Yang dikurangi yang ini. Dikurangi, diusahakan bos ini besi dan plastiknya itu lebih tinggi bosnya daripada plastiknya, supaya di saat kita tekan baut itu enggak seret. No. Itu untuk masalah cage. Terus kita cek lagi untuk yang di bagian pelor cagenya. Nih, pelor cage itu ada 3 titik, 1 2 3. Nah, rumah pelor cage ini diusahakan nggak boleh aus atau dekok dikit atau berlobang dikit ya, itu nggak boleh. Kalau cuman garis aja nggak apa-apa ya, yang penting jangan sampai kalah. Kenapa kok nggak boleh kalah ya? Kalau semuanya kalah itu efeknya ya ngelos, seperti kalau diengkol secara kuat, maksudnya ngengkolnya itu ngotot, itu akan timbul ngelos. Ngengkolnya harus slow-slow. Nah, contohnya kayak pelor starter. Nah, sistemnya seperti itu, cara kerjanya sama ya, pelor starter. Oke, kita cuci dulu, kita cek sama-sama ya untuk teman-teman. Nanti kalau di bagian rumah pelor starter ini kalah, terpaksa kita ganti mangkok ya, kita ganti mangkok nanti. Kita cuci. Wonge gak enak kabeh. Bare ora kae wonge. Kalau ini mangkok masih ori ya. Ini mangkoknya masih ori. Wes aku jamin pasti ori. Karena apa? Kalau yang ori itu jarang ada tanda ini ya. Kalau yang ori, kalau yang imitasi itu nggak ada tanda ininya. Ini loh, tanda kecil ini loh. Ini bukan dibuat manusia, ini asli dari pabrik ya. Maksudnya tuh bukan dibuat sendiri. Bukan, ini di apa lah ngarani ya. Di asli cat laseran mungkin ya, laseran dari pabrik. Oke, kita cek. Dipanggil apa kae? Aduh, ben jelas.
nggak jelas ya. Nah ini loh, kelihatan kan untuk teman-teman. Ini penyakit aslinya ya. Memang untuk permasalahan atau penyebab engkol motor Yamaha ngelos atau kit starter Yamaha Vega Jupiter ngelos itu banyak masalahnya, banyak faktornya. Bisa dari cage yang pecah, bisa pemasangan cagenya yang kurang pas ya, bisa di bagian rumah pelor cage, yaitu di bagian mangkok ganda. Ini dekok, ini satu udah kalah, dua kelihatan nggak? Walah gak ketok. Nah ini loh, nah ini loh isi. Nah ini kelihatan ya, nih satu ya. Nah ini satu, itu udah kalah ya, udah kalah, itu udah kalah dalam. Itu dua, ada 3 titik, 3. Yang dua itu kalahnya terlalu dalam, parah. Yang satu ini masih nanggung-nanggung ya, jadi nggak terlalu. Nah ini udah dalam nih. Untuk teman-teman bisa dirasakan menggunakan kunci seperti ini, kita mainkan. Nah seperti ini, kalau ada seperti ada yang nyangkut di bagian ini, titik yang ini, berarti harus diganti. Nah ini kalah ini, nah kalah ini. Nah kalau yang ini enggak, makanya dia kadang-kadang nyangkut, kadang-kadang ngelos, tapi banyak ngelosnya ya kalau kita engkol terlalu kuat. Jadi solusinya bagaimana untuk mengatasi yang seperti ini? Solusinya saya punya tips ya, supaya teman-teman ini, khususnya yang nggak punya modal, ini duitnya kurang. Ada tips ya untuk mengatasi yang seperti ini. Untuk teman-teman di bagian per cage kopling itu dipasang satu. Ini kan ada 3 titik untuk pernya. Ini dipasang satu saja. Ini ya kalau untuk sekitar 5 bulan ke depan, nggak nyampe 1 tahun lah ya, itu masih bisa, saya jamin masih bisa. Tetapi kalau dipasang 3-3-nya nggak bakal lama, pasti ngelos. Itu kalau yang nggak punya duit, kalau yang punya duit ya diganti aja.